Baik, saudara-saudara, sekarang waktu menunjukkan pukul 8.30, kita mulai perkuliahan kita. Sebenarnya sudah mulai dari tadi ya, kita kuis, tetapi tidak menggunakan Google Meet. Hari ini tanggal 2 September 2021, pukul 8.30, agenda pertama kita udah selesaikan, yaitu kuis dari pukul 7 sampai 8.15. Sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Tolong semua kameranya dinyalakan. Kameranya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali dalam keadaan baik. Sebentar kami akan melalui pembelajaran. Tuhan tolong Engkau memberi hikmat kepada kami semua, Engkau memberi kesehatan, sehingga apa yang kami pelajari boleh kami serap dan juga boleh kami boleh bertanggung jawab di dalam studi kami dan juga untuk pelayanan yang Tuhan sudah berikan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami awali perkuliahan kami dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi semua. Bagaimana kuisnya? Nah, kecepatannya itu seharusnya kecepatannya itu sudah harus segitu ya Bapak Ibu ya. Saudara-saudara sudah harus bisa membaca karena ini sudah pertemuan keempat. Nah, saya umumkan bahwa di pertemuan keempat ini adalah pertemuan terakhir untuk urusan membaca, baik matres leksionis maupun masora. Oleh sebab itu kita mulai minggu depan akan masuk ke materi inti sebenarnya, yaitu tata bahasanya. Oleh sebab itu bagi saudara-saudara semua tetap harus melatih kecepatan membacanya, baik masora maupun leksionis. Nah, hari ini saya akan mengulang kembali untuk pembacaan matres leksionis. Nah, sebenarnya matres leksionis hanya 6 aturan itu, dalam arti untuk pemula, untuk modal awal saudara bisa membaca. Nah, kenapa saudara mungkin tidak bisa membaca atau belum bisa lancar membaca? Jawabnya sederhana, karena kalian tidak hafal hurufnya, karena kalian tidak hafal aksaranya, itu aja. Nah, cara menghafalkan gimana Pak? Cara menghafalkan mesti dengan drill. Drill itu adalah latihan dengan cara dipaksa. Caranya gimana? Bukan cuma dilihat, tetapi harus mengambil kertas, coret-coret. Saya kasih tahu, itu caranya. Itu satu-satunya cara saudara untuk menghafal. Tidak bisa saudara hanya kayak di awang gitu. Nah, di Google Classroom, perhatikan, sudah ada materi untuk materi dan juga tugas untuk kita akan beranjak dari kelas membaca ini menuju kepada kelas menuju kelas menerjemahkan. Nah, jadi tolong dilihat di Google di Google Classroom-nya, saya sudah memberikan materi yaitu kosakata. Kosakata, apa itu kosakata? Kosakata itu adalah kata-kata yang saudara mesti harus hafalkan untuk minggu ini. Nah, itu tidak bisa kalau tidak dihafalkan. Jadi tolong mulai saya share dulu. Nah, mulai menghafal. Nah, jadi dilihat di Google Classroom-nya, saya udah share materi ke pertemuan keempat, yaitu materi untuk kosakata. Kosakata itu adalah daftar kata yang harus
dihafal. Nah ini, apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Ya, itu sudah ada di Google Classroom kalian. Nah, jadi ini adalah tugas minggu ini yang harus kalian kerjakan sebagai tugas keempat, yaitu salin dan hafalkan. Salin, saya tidak ngerjain saudara ya, saya membuat saudara untuk berhasil, yaitu dengan menyalin. Nah, menyalin ini adalah pekerjaan yang penting ternyata. Jadi tugas minggu ini adalah saudara ambil kertas folio, kemudian saudara salin sambil hafalkan. Nah, saya akan memberikan kesalahan umum yang terjadi ketika orang belajar bahasa Ibrani dan juga Yunani, yaitu adalah menghafalkannya pakai telinga. Jangan. Menghafalkannya harus menggunakan matanya. Maksudnya gimana? Nah, contoh, kalau saudara menghafalkan seperti ini harus dengan matanya. Makanya saya kasih catatan di situ bahwa yang dihafalkan adalah aksara-aksara pembentuknya, jangan bunyinya. Nah, jadi kalau saudara ingin berhasil ketika menghafalkan, yang dihafalkan adalah aksara-aksara pembentuk kata. Contohnya gini misal, oh mengatakan, mengatakan itu amar, amer, amer. Nah, saudara jangan hafalkan bunyinya, tetapi komposisi yang aksara-aksara yang membentuk o, alef, mem, dan res. Nah, nanti ketika ini muncul dalam bentuk soal apapun, saudara sudah tahu bahwa ini adalah mengatakan. Nah, begitu juga selanjutnya. O menciptakan. Menciptakan itu bara. Bra. O bet res dengan alef. Jangan lupa, bet res dengan alef. Bah, begitu terus. Memberi. Nathan. Nun tau nun. Tanah. Alef res dengan sade. Eretz. Tanah sebagai negeri ya. Tanah atau bumi. Adama. Alef, dalet, mem, dan he. Laki-laki. Is, alef, yud, dan sin. Perempuan. Alef, sin, dan he. Seperti itu. Putra. Anak laki-laki. Ben. Ben. Bet dengan nun. Nah, caranya menghafalkan seperti itu. Jangan cuman hanya bunyinya saja. Jadi yang dihafalkan adalah komposisi aksara yang membentuk. Nah, komposisi aksara yang membentuk. Gitu. Nah, silakan itu dikerjakan di minggu ini. Due date-nya adalah Rabu tanggal 8. Jadi silakan disalin sekali saja di kertas folio, kemudian saudara hafalkan. Nah, minggu depan kita langsung pembelajaran di pukul 7. Perhatikan, saya sudah umumkan sekarang. Jadi, karena kita akan masuk ke materi untuk tata bahasanya. Nah, saudara saya kasih tahu ya, saudara tidak akan berhasil di kelas bahasa Ibrani dan bahasa Yunani kalau saudara tidak disiplin. Saya kasih tahu aja. Nah, jadi saudara tolong disiplin, 1 minggu itu selalu belajar. Ini kan sebenarnya diadakan kuis ini sebenarnya untuk mengukur tingkat belajar saudara itu sampai di mana, begitu. Apakah saudara tidak belajar ataukah belajar? Kalau belajar itu cara belajarnya sampai di mana, seperti itu. Nah, jadi saudara tidak akan pernah berhasil, apalagi untuk bahasa, untuk belajar bahasa apapun sebenarnya. Kalau saudara tidak disiplin. Disiplin itu ngapain? Coret-coret, ngafalin aksaranya, latihan drill membaca. Nah, saudara, saya mau tanya, ini kalian semester berapa sih? Semester 3 kan, Pak? 3, Pak. Kalian sudah pernah datang ke kampus atau belum?
Belum pernah, Pak? Belum, Pak. Belum. Ya ampun, kasihan sekali. Nah, kalau saudara ke kampus itu, di depan kampus itu ada si Maman itu. Maman yang di tukang bubur kacang hijau. Kalian tahu nggak? Kalian kalau perhatikan dia di sela-selanya itu membaca teks Al-Quran. Walaupun satu juz ya, satu istilahnya juz satu satuan kecil Al-Quran itu. Nah, kita tuh kalah dengan mereka. Tradisi mereka kuat di dalam membaca Al-Quran dari sejak kecil. Nah, apalagi kita katanya teologi, gitu. Nggak bisa bahasa Ibrani, memalukan sekali. Bahasa Ibrani nggak bisa, Yunani nggak bisa, nanti kelas tafsirnya pasti juga akan tidak bisa. Seperti itu. Nah, jadi saya betul-betul mengamati kemampuan kalian. Jadi kalau memang harus mengulang ya mengulang. Seperti itu. Nah, tolong saya minta kerjasama saudara, ingat bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit dalam pembelajaran. Sulit itu maksudnya adalah bahwa kita tidak bertemu langsung. Jadi saya mohon kerjasama kepada kalian untuk melakukan tugas yang menjadi tugas kalian. Contohnya apa? Oh, minggu ini saya suruh menghafalkan, hafalkan. Minggu ini saya suruh menyalin, salin. Nah, karena apa? Kalau saudara tidak kerjakan, saudara kemampuan motoriknya pasti tidak ada. Nah, masalahnya ini bukan kuliah onsite yang ada di kelas. Kalau kita berada di kelas secara onsite nyata, oh saya bisa marahin kalian, saya bisa paksa kalian gitu kan. Pokoknya hari ini kerjakan, dalam arti saya bisa pantengin kalian. Nah, kelas kita ini adalah kelas yang apa? Online. Saya tidak tahu saudara di situ kuliah sambil ngasih makan ayam, saya juga nggak tahu gitu. Nah, saya tidak tahu saudara berlatih atau tidak gitu. Nah, yang jelas materinya pun juga saya sudah atur terukur, tidak banyak, artinya mampu dilakukan di minggu itu. Nah, saya kasih tahu ya, tolong diikutin supaya saudara berhasil. Jadi baik kelas Yunani maupun Ibrani modelnya sebenarnya sama. Ini yang namanya drill. Drill itu latihan. Karena ini adalah mata kuliah berketerampilan. Nah, dosen seperti saya dan juga mungkin Pak Valen, Pak Robert yang mengajar itu hanya sebatas instruktur. Nah, seperti itu. Nah, saya mau tanya dulu nih ke kalian, kenapa kemampuannya, kecepatannya kok masih segitu gitu? Seharusnya 15 soal dalam waktu 75 menit itu itu sangat cukup gitu. Apalagi sebenarnya yang soal yang saya berikan nggak semuanya leksionis, ada masalahnya. Nah, kenapa? Joseph, kamu selesai nggak tadi? Ini tolong kameranya dinyalakan semua. Saya mau lihat nih. Ya, tolong kamera sekalian saya foto sekalian. Mikael, kamu selesai nggak Mikael tadi? Saya selesai, Pak. Cuman ini mepet banget, Pak. Karena Uh, nggak bisa 5 menit satu soal, Pak. Sebenarnya yang yang soal untuk Masora itu kalian harus lebih cepat gitu. Tolong kameranya semua dinyalakan. Kenanya, Christian, Joel, sekalian saya absen lah kalau gitu. Nah, seharusnya kemampuan kalian itu dalam 4 minggu itu harus sudah lancar, baik leksionis maupun masora. Nah, apalagi saya udah ajarkan leksionisnya terlebih dahulu. Gitu. Oke, saya akan absen, tolong dijawab. Kalau yang jawab, nggak jawab, biasa lewatin. Christian, Samuel, Efraim. Hadir Pak, hadir.
Oceanugraha. Oh, hadir nggak Oceanugraha ini? Hadir, Jonathan, Pak. tolong dijawab cepat ya. Jonathan Edward, Joseph, Hadir, Pak. siapa itu? Joseph atau Jonathan? Joseph, Pak. Nabila, Tamara, Abraham, Hadir, Pak, hadir. Albert, Hadir, Pak. Alvaro, Hadir, Pak. Andre, Andrea, Hadir, Pak. Angel, Irin Daniel, Angel, Arnida, Hadir, Pak. Christian, Hadir, Pak. El Crio, Hadir, Pak. Unique, Hadir, Pak. Fani, Hadir, Pak. Fitri, Florja, Hadir, Pak. Friendly, Hadir, Pak. Gideon, Hadir, Pak. Hana, Hadir, Pak. Imelda, Hadir, Pak. John Calvin, Hadir, Pak. Jordan, Hadir, Pak. Josia, Hadir, Pak, hadir. Kenanya, Hadir, Pak. Hadir. Karen, Kesia, Hadir, Pak. Lois, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mikael, Hadir, Pak. Reinhard, Hadir, Pak. Stefanus, Hadir, Pak. Stephen, Hadir, Pak. Thomas, Hadir, Pak. Tomsa, Hadir, Pak. Waran, Hadir, Pak. Yabes, Hadir, Pak. Yehuda, Yuko, Hadir, Pak. Yunias, Hadir, Pak. Raja Muara. Tak ada. Ya, oke. Nah, jadi saudara mulai sekarang sudah harus satu, saya asumsikan semua sudah bisa membaca. Tolong kameranya semua dinyalakan, saya mau ambil foto sekalian. Nah, kemudian yang kedua, mulai minggu depan, pembelajaran mulai minggu depan sudah masuk dalam urusan menerjemahkan dan tata bahasanya. Jadi bukan lagi urusan membaca. Kalau 4 minggu ini urusan kita hanya membaca. Nah, mulai minggu depan urusan kita adalah tata bahasa dan menerjemahkan. Nah, keperluan kita belajar bahasa Ibrani jangan lupa adalah untuk kita bisa melakukan penyelidikan dari kitab suci berbahasa asli. Nah, gimana kalian mau menyelidiki kalau baca saja tidak bisa, gitu. Nah, kalau tidak bisa baca, tidak tahu aturan, tidak bisa membaca, tidak tahu tata bahasanya, tidak tahu aturannya. Nah, kemudian tidak tahu aturan, pasti tidak tahu menerjemahkan. Nah, sebenarnya sampai akhir pembelajaran Ibrani 2 pun model belajarnya harus begini. Ini kayak belajar militer, saudara. Mau tidak mau. Satu, jadi materi dikasih, drill, dilatih, diukur. Udah bisa, tambahin lagi. Drill, diukur. Nah, seperti itu. Nah, kuis-kuis yang saya selenggarakan itu adalah di dalam rangka untuk mengukur kemampuan kalian. Dan itu akan ketahuan ya, kalian tuh belajar atau enggak akan ketahuan. Gitu. Nah,
saudara juga tidak ada alasan tidak tahu karena materi sudah saya bagi di Google Meet, kemudian video-video rekaman baik yang di kelas ini maupun di YouTube saya sudah saya bagikan. Jadi sebenarnya tinggal latihan saudara. Nah, saya ingatkan kembali bahwa di semester 3 itu adalah semester awal mata kuliah, dalam arti kalau semester 1 dan 2 itu masih sifatnya umum ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, semester 3 jangan main-main karena di situ sudah mulai ada mata kuliah inti teologi. Contoh apa? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, hermeneutik itu. Nah, seperti itu. Saudara nggak lulus itu nggak akan bisa ambil hermeneutik 2, Ibrani 2, Yunani 2 dan seterusnya. Itu berarti mesti ngulang 1 tahun. Itu namanya mata kuliah bersyarat, seperti itu. Nah, saya mau tahu dulu, Arnidia, kamu hari ini selesai enggak? Enggak selesai Pak, karena tadi jaringan bermasalah terus keluar masuk gitu Pak. Jadi diulang lagi. Kan cuma pakai Google Meet, kan pakai Google Classroom, itu kan nggak berat. Nggak pakai, makanya untuk menghemat bandwidth kan saya tidak menggunakan Google Meet ketika saudara mengerjakan. Saya ini Yuko, Pak, Yuko, pas kamu selesai sudah nggak, Yuko? akhir-akhir pengen submit, udah waktunya nggak cukup Pak, jadi nggak selesai. Bagus. Nah, jadi kenapa saya kasih pewaktuan? Itu memang untuk ngukur, saudara, untuk ngukur. Nah, tentunya saudara masih punya kesempatan. Nah, kita masih ada sekitar 8 kali pertemuan lagi. Nah, kemampuan saudara akan saya amati, terus saya amati. Jadi dalam memberikan nilai pun saya akan objektif sesuai dengan perkembangan kemampuan saudara. Nah, saudara saya kasih tahu ya, ini pelan-pelan aja, tapi saudara perhatikan. Nah, mata kuliah ini tidak sama dengan mata kuliah lain. Mata kuliah bahasa Ibrani dan Yunani, kalau saudara tidak berlatih tidak akan bisa. Karena ini mata kuliah berketerampilan. Tolong pahami itu. Nah, tugas-tugas yang saya berikan itu terukur. Lagi-lagi saya katakan ini, saudara ikutin saja. Kalau disuruh kayak misal hari ini saya menugaskan kepada saudara untuk menghafal dan menyalin, ikutin saja. Karena itu akan membawa saudara untuk pada keterampilan motoriknya. Nah, contohnya misal Yud He Waf He gitu, nama Tuhan. Nah, Sma itu mendengar, tapi pertanyaannya Sin Mem Ayin atau Sin Mem Alef. Nah, makanya saya tidak mengizinkan, dalam arti saya tidak merekomendasikan saudara untuk kalau belajar itu telinganya saja, tetapi di dalam bahasa Ibrani itu maknanya. Jadi makanya sheet itu kalau saudara ada printer tolong di print ya. Sheet itu tolong di print. Di print terus saudara hafal. Nah, untuk yang kosakata yang pertama itu 54 kata dulu, yang frekuensi kemunculannya itu lebih dari 5.000 kali di dalam Alkitab. Ya, contohnya apa? Av, Ben, Bat, Yisrael, itu kata-kata itu frekuensi kemunculannya di atas 5.000 kali, yang mana harus bisa. Nah, sekali lagi, yang saudara harus hafalkan adalah komposisinya. Terus saudara tanya, Pak, itu kok Bapak tidak ada vokalnya? Memang saya sengaja, karena saya tidak mau saudara menghafalkan bunyinya saja, tapi terlebih dari itu saya mau saudara menghafalkan susunan hurufnya dan komposisi hurufnya. Oh, samar itu SMR. Nah, cuma S-nya apakah dia pakai sin ataukah pakai samek? Nah, ternyata samar itu adalah sin, bukan samek. Sin mem dengan res. Nah, yang begitu-begitu itu
saudara harus hafalkan. Nah, saya rasa kalau kita tiap hari menyicil itu nggak berat, Nah, kita mengatakan berat itu karena kita tidak belajar setiap hari. Saya nggak tahu bagaimana saudara di kelas Yunani ya, apakah juga mengalami kesulitan yang sama? Gimana Joel? Tidak, Pak. Di kelas Yunani lebih mudah, Pak. Kenapa lebih mudahnya? Mungkin baru awal, Pak. Ya, di samping itu aksaranya kan bisa ditebak gitu kan, kalau di Yunani itu, ya kan? Nah, Yunani kalian sampai di mana? Sampai di translatasi. Ya, bukan masalah tidak buru-buru. Memang minggu kedua dan minggu ketiga dan 1, 2, 3, 4 itu targetnya adalah baca. Nah, nanti kalau sudah pertemuan kelima, nah saudara juga akan merasakan Yunani juga ternyata memerlukan konsentrasi yang sama seperti Ibrani. Nah, saudara saya kasih tahu, Yunani itu memang terlihat gampang karena aksaranya mudah ditebak. Tetapi sebenarnya aturan-aturan kata di dalam Yunani itu jauh lebih banyak daripada Ibrani, gitu. Nah, contohnya misal, nanti saudara lihat ya, kalau nggak percaya gitu. Karena saya juga ngajar Yunani. Kalau di dalam bahasa Inggris, the itu ada berapa? Ada berapa macam? The book, the woman, kan cuma satu kan, the gitu kan. Nah, di Yunani itu ada 12, saudara. Ya, itu artikel. Nah, kalau di bahasa Ibrani cuma satu, he gitu. Nah, nanti dilihat ya. Jadi saudara yang belajar bahasa Yunani, aturannya akan banyak sebenarnya, lebih banyak. Nah, jadi bukan masalah buru-buru atau tidak. Sekarang pertanyaan saya itu gini, mau nggak saudara 1 semester belajar baca terus? Ayo, mau nggak belajar baca terus? Angel? Mau Pak. Mau, Pak. Bisa sih. Pak. Ya, 1 semester saudara cuma baca terus nggak bisa menerjemahkan buat apa? Pertanyaannya. Ya, tuh. Kalau begitu nggak mau. Keperluannya kita belajar bahasa Ibrani dan Yunani itu untuk menyelidiki kitab suci. Untuk menyelidiki kitab suci dari bahasa asli. Gitu. Kenapa? Ya jawabnya sederhana, karena adanya keterbatasan bahasa. Gitu. Ya, keterbatasan bahasa yang kita sebut gap language itu. Nah, saya udah berikan contoh, jangankan bahasa kita dengan bahasa Ibrani Yunani zaman dulu. Orang sama-sama bahasa kita aja, game language-nya banyak kok, seperti itu. Nah, saya udah pernah cerita kalau dalam bahasa Jawa ada kata kroak itu ya, kayak buah kalau malam dimakan kelelawar itu, buah mangga contohnya. Terus bentuknya jadi tidak beraturan gitu kan, tidak utuh. Nah, itu dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Jawa namanya kroak. Nah, coba saudara cari padanan itu dalam bahasa Indonesia, tidak pernah ada. Nah, apalagi kita berhadapan dengan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Alkitab contohnya, yang ribuan tahun lalu di sono gitu. Nah, sedangkan ini kan ceritanya setiap minggu ini kan kita mesti bawa Alkitab toh. Sumber iman kita itu kan Alkitab. Nah, permasalahannya itu terletak di situ gitu loh. Nah, belum lagi teologinya, saudara. Contoh misal, coba saudara berkhotbah dari kitab Imamat sekarang. Bagaimana caranya? Kitab Imamat yang penuh dengan hukum-hukum, udah gitu hukum-hukumnya orang sana lagi, ya toh. Hukumnya orang zaman itu lagi. Nah,
keterbatasan bahasa, contohnya misal adanya istilah, banyak istilah, tetapi ketika diterjemahkan satu gitu. Contohnya apa? Kata kuasa itu banyak itu dalam bahasa Yunani. Ada exousia, ada inersia, ada dunamin. Tetapi ketika diterjemahkan jadinya satu, kuasa gitu aja. Nah, padahal antara exousia, dunamin, inersia itu satu topik tapi beda. Siapa? Saya mau tahu ada orang Jawa di sini siapa? Saya bukan rasis ya, karena saya taunya dari kebetulan saya hidup di Jawa. Siapa orang Jawa di sini? Angel, kamu orang mana Angel? Orang Sabu, Pak. Orang Sabu. Siapa orang Jawa di sini? Kamu tanya dulu. Yehuda, Pak, Yehuda. Mana Yehuda? Yehuda, kamu dengar Yehuda suara Paris. saya? Dengar. Kamu dari mana Yehuda? Jawa Tengah. Jawa Tengah mana? Semarang. Oke. Nah, saya nggak rasis ya. Karena saya orang Jawa juga. Dalam arti, ini ada di bahasa Jawa. Tentunya ada di bahasa-bahasa lain. Yehuda, apa bedanya upo, sego dengan beras? Nggak ada bedanya, Pak. Sama-sama. Nah, bendanya sama nggak? Bendanya sama. Tapi istilahnya itu beda nggak? Beda. Untuk menunjuk apa? Kalau upo itu apa? Apa ya, Pak? Upo itu satu butir nasi itu namanya upo. Jadi kalau saudara makan gitu kan, kemudian ada yang terjajar, nah itu orang Jawa bilang upo, gitu kan. Nah tapi kalau beras itu apa? Beras itu ya beras yang belum matang itu beras. Tapi kalau sego, gitu kan. Nah itu nasi, gitu kan. Ini bendanya sama semua, gitu. Nah, contohnya misal di dalam, nah, setiap bahasa punya ini. Contohnya di dalam bahasa Inggris, kalau saya bilang you, itu artinya apa? You. You, apa artinya? Apa? You. Kamu. Ya. Pertanyaan saya, kalau itu you itu untuk satu orang atau untuk dua orang, beda nggak? Bisa dipakai buat satu orang, bisa pakai banyak, Pak. Iya. Justru itu jadi masalah, Andrea. Nah, beda sama orang Manado. Ada orang Manado di sini? Siapa? Orang Sulawesi Utara? Ana? Ana. Iya, Pak. Apa bedanya ngana dengan ngoni? Oh, kalau ngana hanya satu orang, kalau ngoni banyak orang. Ya. Bahasanya jauh lebih kuat ngana dengan ngoni daripada you. Karena orang ketika dalam bahasa Inggris disebut you, itu tidak tahu apakah itu satu orang ataukah banyak orang. Tapi kalau orang Manado bilang ngana dan ngoni, atau kamu dan kalian, udah jelas tahu. Nah, ini loh salah satu contoh keterbatasan bahasa. Nah, di setiap bahasa juga ada demikian bahasa Indonesia terhadap bahasa Inggris. Jadi jangan dikatakan bahasa Indonesia juga jauh lebih keren, enggak juga. Dalam arti, maksudnya lebih keren itu ada keterbatasan bahasa. Contohnya apa? Contohnya misal ketika saya menyebut dia. Kalau saya menyebut dia, kira-kira saudara tahu nggak dia itu laki-laki ataukah perempuan? Enggak, Pak.
Nah, tetapi kalau dalam bahasa Inggris, saya menyebut he atau she, sudah ketahuan belum gendernya? Itu kan dia, kan? Tahu nggak? He, she. Kalau he itu berarti apa? Cowok. Cowok. Kalau she, Cewek. nah, itu bahasa Inggris. Bahasa Ibrani masih dibagi lagi. Apakah dianya laki-laki, perempuan, laki-lakinya masih dibagi lagi. Laki-laki satu atau laki-laki banyak. Perempuannya juga dibagi lagi. Perempuan satu atau perempuan banyak. Nah, saya mau apa ya? Ada Alkitab di sebelahnya, siapa? Ada, Pak. Coba kamu buka Kidung Agung. Kidung Agung berapa, Pak? Kidung Agung 8 ayat 6. Kidung Agung 8 ayat 6. Baca ya? Iya, baca, nggak usah diminum, dibaca. Ya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Kamu kenapa baca sampai ketawa-ketawa gitu? Ketawa enggak, Pak? Enggak ketawa. Ya, pertanyaan saya gini. Itu kitab Kidung Agung itu kan sebenarnya jenis sastranya kan puisi cinta, sepasang kekasih. Pertanyaan saya, itu yang ngomong cewek ke cowok atau cowok ke cewek? Menurut saudara, itu yang ngomong cewek ke cowok atau cowok ke cewek? Cowok ke cewek, Pak. Alasannya? Karena Kidung Agung kan ditulis Salomo. Salomo itu cowok. Terus yang dimaksudkan dalam Salomo yang kamu gitu, berarti bisa jadi merujuk kepada cewek. Dan itu juga bisa jadi gambaran antara hubungan umat dengan Tuhan. Oke, saya tampung dulu ya. Nah, tetapi kan kamu mempunyai argumen seperti itu kan mesti dibuktikan dengan teksnya. Nah, disinilah kita tidak bisa menelusur karena adanya keterbatasan bahasa. Adanya keterbatasan bahasa. Nah, itu dalam bahasa aslinya simni kakotam ali bh. Simni, taruhlah aku kakotam seperti meterai pada lenganmu, seperti meterai pada hatimu, karena cinta kot seperti maut. Simni kakotam al libeka. Nah, kalau saudara perhatikan, nanti kita akan tahu bahwa itu adalah mu cowok. Gitu. Mu cowok. Nah, itu berarti yang ngomong bukan cowok, tapi cewek. Nah, kenapa? Karena di dalam bahasa Indonesia, kita tidak bisa membedakan. Dan juga di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, karena bahasa Inggris juga tidak akan terlihat. Mu itu tidak dibedakan, mu cewek dengan mu cowok. Nah, tapi kalau dalam bahasa Ibrani dibedakan mu cewek dengan mu cowok, mu ceweknya masih dibedakan antara mu cewek tunggal dengan mu cewek banyak, mu cowoknya juga dibedakan antara mu cowok tunggal dan mu cowok banyak. Nah, makanya ada nuansa yang tidak nampak dan ini bukan kesalahan. Tetapi inilah yang disebut keterbatasan bahasa. Nah, jadi Kidung Agung itu yang ngomong adalah cewek ke cowok. Bukan cowok ke cewek, tapi cewek ke cowok.
Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan bahasa, pendekatan bahasa untuk meneliti kitab suci yang mana tidak tampak di dalam bahasa Indonesia maupun terjemahan lain, ada nuansa yang hilang di situ. Gitu. Nah, kegunaannya adalah untuk itu. Nah, berarti kalau mu cewek ke mu cowok gitu, maksudnya taruhlah aku, akunya itu berarti cewek ke cowok. Kira-kira kalau gitu mempengaruhi tafsir enggak itu nanti? Pasti mempengaruhi, karena ketika saudara menganggap itu cowok ke cewek, tafsirnya akan beda. Padahal teksnya adalah dari cewek ke cowok. Seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, banyak hal yang seperti ini yang terjadi di Alkitab, terutama Perjanjian Lama. Jadi adanya nuansa yang tidak muncul atau tidak nampak gara-gara atau disebabkan karena keterbatasan bahasa. Nah, itulah makanya kenapa orang teologi mesti bisa menguasai bahasa asli dalam rangka itu. Nanti kalau ada ditanya jemaat, contohnya misal, Pak ini bacanya apa ya Pak? Terus maknanya apa ya? Nah, contohnya kata exousia itu dengan dunamin itu. Begitu yang terjemahnya cuma diterjemahkan kuasa. Nah, contohnya misal ada 6 atau 8 kata kasih. Kalau kasih atas ke bawah. Maksudnya dari majikan ke hamba. Pencipta ke ciptaan. Nah, itu namanya karis. Tapi kalau kasih yang mendatar, contohnya misal antara Armida dengan Yuko gitu. Nah, itu sahabat, berarti kasihnya persahabatan. Oh, itu fileo gitu. Nah, kasih tapi saudara-saudara. Agape gitu. Nah, ternyata agape, philia, storge dan lain sebagainya itu beda. Nah, tetapi ketika diterjemahkan cuma pakai kata kasih. Nah, ini menjadi masalah. Dan juga bukan suatu kesalahan, tetapi karena keterbatasan bahasa. Seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara memperhatikan, ya sorry to say aja ya. Nah, banyak orang yang di dalam membuat pengajaran itu karena dia tidak menguasai bidang teologi dan juga bahasa. Nah, pengajaran yang dibuatnya itu semrawut jadinya. Nah, apalagi tidak menguasai teologi dengan baik. Nah, akibatnya apa? Ketika dia berbicara di depan jemaat atau di depan orang, nah, dia membuat pengajaran yang ya pengajarannya itu tidak mendasar gitu. Nah, makanya kenapa saudara sebagai mahasiswa teologi digembleng untuk menguasai bahasa dan juga sejarah. Karena itu adalah mata kuliah inti sebenarnya di dalam ilmu teologi. Nah, ilmu teologi itu menggabungkan semua keilmuan, yaitu bahasa, sejarah, logika, filsafat. Jadi, tolong dipahami teologi itu bukan hanya sekolah Alkitab ya. Kalau saudara mau cuma untuk menjadi pelayan gereja, nggak usah perlu STH nggak apa-apa. Saudara ambil aja SOM. Nah, teologi itu bukan SOM. Nah, makanya ada mata kuliah inti yang saudara harus kuasai, terutama bahasa dan
sejarah. Nah, kalau ngetes orang teologi, apakah dia betul belajarnya benar atau enggak, itu tes aja itu. Bahasa dan sejarahnya itu. Begitu. Ya, oke. Waktu menunjukkan pukul 9.15. Saya tahu kayaknya rupanya kalian lelah semua ini. Saya tidak menambahkan materi baru. Jadi hari ini perhatikan semua adalah minggu terakhir untuk urusan membaca. Nah, nanti saya kirimkan video yang lain untuk latihan membaca. Saudara silakan putar, pelajari, dan juga dilatih. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan atau pernyataan? Silakan. Pak, kami kan sepertinya banyak di antara kita yang belum terlalu pasif dalam membaca gitu Pak, maksudnya belum terlalu bisa. Apalagi kita menemukan tadi kayak yang sampai berbaris 4 matres leksionisnya itu kan dirumuskan nggak ada aturannya, yang ada aturannya kan cuma 3 Pak. Kalau 3 berarti yang terakhir dihilangin. Nah kalau 4 itu mungkin kalau 4 gimana? Kalau 4 sih yang saya lihat di peraturan nomor 2 kan ada tuh yang wihi ya Pak, wihi. Nah, kalau 4 itu berarti kan sebenarnya 2 dengan 2 kan? Iya sih Pak, mungkin tapi ada juga mungkin yang berpikir karena 4 jadi 3-nya dimatiin dulu baru terakhirnya yang terakhir itu dipakai, jadi kayak salah gitu mungkin Pak. Mungkin yang hal seperti itu bisa ditekankan lagi mungkin untuk cara bacanya. Iya. Oke, jadi gini. Oke, terima kasih. Nanti saya akan buat, kayaknya ada video baru. Nanti silakan saudara pelajari. Enaknya kalau menggunakan video itu, saudara bisa pelajari 1, kapan saja. 2, saudara bisa pelajari berulang-ulang. Seperti itu. Nah, kalau ketemu 4 matres leksionis, itu caranya tinggal membaginya menjadi 2. Itu sebenarnya pakai aturan nomor berapa? Nomor 4 atau nomor 5? 5. Jika muncul 2 matres leksionis secara bersamaan, nah, gitu kan. Maka leksionis yang pertama adalah sebagai konsonan dan yang kedua adalah sebagai vokal. Berarti kalau ketemu 4 gitu, kayak wihi gitu. Itu kan berarti tinggal bagi 2. Oh, ini konsonan vokal, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Oke, Lois, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Ingat ya, semester 3 jangan main-main, belajar. Ini masalahnya saya harus mengingatkan karena kita tidak bertemu, saudara. Kalau bertemu fisik, saudara tanya aja kakak-kakak kelas itu. Termasuk saya dulu ketika diajarkan oleh dosen-dosen senior. Nah, itu ya memang tujuannya menjadikan Anda itu jadi dan mampu menguasai. Saudara sebagai penutup ya, saya kasih tahu, malu saudara. Malu kalau saudara sebagai orang teologi nggak ngerti bahasa. Malu sekali. Itu sama aja orang teknik sipil, kalian teknik sipil tapi nggak bisa matematika. Memalukan itu. Itu sama saja kalian ngakunya orang musik tapi nggak bisa baca partitur. Ya kan? Memalukan sekali itu. Dan orang akan tanya, kamu dulu sekolahnya bagaimana? Nah, kalau misal seperti itu masih mending. Kalau kamu dulu sekolahnya di mana, itu sangat memalukan. Ya, masa ngaku les musik sekolah, jebolan sekolah musik baca not balok aja nggak bisa gitu kan? Kan nggak mungkin itu. Nah, katanya lulus akuntansi, manajemen, baca neraca nggak bisa gitu. Kan memalukan. Kalau ada orang teknik sipil gitu, ngaku teknik sipil, misal teman saudara, terus saudara kasih denah gitu, tahu denah rumah itu, terus saudara tanya, ternyata tidak bisa, saudara percaya nggak kalau dia teknik sipil? Kan enggak, kan? Nah, contohnya misal kalau saudara punya teman elektro gitu, terus saudara kasih skema, tahu skema kan, skema elektronik gitu.
dia tidak bisa baca. Kira-kira saudara percaya nggak dia itu orang elektro? Kan enggak. Begitu juga terhadap diri kita, kalian. Apalagi gelar sarjana teologi di belakang. Ini terus terang ya, saya menyayangi saudara. Dan mumpung kalian masih di awal, di semester 3. Kalaupun belum ada dosen yang ngingetin, saya yang pertama ngingetin kalian. Tolong kuasai itu. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, hermeneutik. Karena itu inti, karena itu saudara akan pakai. Karena apa? Kita tidak bisa terlepas dengan kitab suci. Dan juga sejarah. Nah, kalau ada orang, teman saudara ngaku, oh saya ini lulusan IT programmer nih, misal. Terus kalian suruh baca coding itu. Dia nggak bisa. Kira-kira saudara percaya nggak? Nah, ini loh saudara. Makanya ini keilmuan. Makanya saya tekankan kepada saudara, saudara harus bisa. Makanya kalau saudara perhatikan tekanan saya kepada saudara dengan tekanan saya kepada mahasiswa PAK beda-beda. Kalau teologi mau tidak mau mesti digembleng karena wajib bisa. Wajib. Nah, kalau PAK konsentrasinya kan memang di pendidikan. Kalaupun ada mata kuliah bahasa Ibrani, sifatnya hanya untuk pengenalan. Oke, dari saya begitu. Kita bertemu minggu depan di pukul 07.00 seperti biasa. Tidak ada kuis dulu, maksudnya tidak ada kuis karena kita akan masuk ke pembelajaran yang baru, sudah mulai masuk ke tata bahasa. Ingat, tugas minggu ini adalah saudara menyalin dan menghafal, karena itu akan dipakai untuk kita di materi berikutnya. Oke. Ya, oke. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.22. Mari kita berdoa, kita tutup perkuliahan kita. Saudara, masih ada perkuliahan lain, bisa ambil waktu nanti untuk beristirahat. Mari kita bersatu dalam doa. Saya mengucap syukur Tuhan, kami telah menyelesaikan mata kuliah pertemuan keempat dan juga kuis kedua. Tuhan, di tengah tanggung jawab yang harus kami pikul sebagai seorang mahasiswa teologi, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan bagi kami, terutama untuk mata kuliah inti, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, hermeneutik, dan juga filsafat dan sejarah. Oleh sebab itu, tolong kami semua berikan kekuatan, berikan kepandaian, berikan hikmat, kemampuan untuk menguasai ini, supaya kami benar-benar bertanggung jawab atas studi kami. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami selanjutnya, kami mohon kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Minggu depan silakan langsung bergabung di kelas pukul 07.00. Tidak ada kuis. Jangan lupa semua tugas dikumpulkan, dilengkapi. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan keluar. Sampai jumpa.